Hey yo, what's up Kim? Pandan Landung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini spesial bareng Tiga Sri Kandi Desa Pandan Landung. Dan hari ini kita bakal membahas tentang pola asuh anak di era digital dan pentingnya imunisasi. Jadi sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, halo ibu-ibu. Halo, Mas, kabarnya Assalamualaikum. sehat mungkin? Alhamdulillah sehat. Mungkin bisa memperkenalkan sama teman-teman di Desa Pandan Landung. Mungkin ada yang belum kenal dengan para ibu-ibu ini. Jadi monggo dari Bu Mary dulu. Iya. Terima kasih. Nah, perkenalkan nama saya Bu Mary, saya kader Desa Pandan Landung. Saya juga kader PKK, kader kesehatan. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Riani. Biasanya kalau warga Pandan Landung itu memanggil saya Bu Yani. Ya. Saya kira semua warga Pandan Landung itu mengenal sama saya karena mungkin putranya Mas ini jadi dibawa ke Posyandu sehingga hafal dengan saya. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Monggo, Ibu. Nama saya Ibu Neni, saya di sini jadi pembinanya Forum Anak. Pembina Forum Anak. Ya, kegiatan yang dilaksanakan setiap hari Jumat jam 1 mana untuk anak-anak semua dari warga Desa Pandan Landung boleh ikut di acara ini. Boleh ikut gabung. Ya. Nah, itu nanti bisa di ini lagi ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi nanti setelah ini. Bu, ini kan ngobrolin tentang pola asuh anak. Itu pentingnya pola asuh anak di zaman era digital ini gimana Bu? Kalau setahu saya kalau ngomongin digital itu kan tidak dipungkiri, saya punya anak ini kecenderungan main HP itu sangat tinggi. Nah berarti kan ibu-ibu ini kan tujuannya sekarang kan mau menjelaskan gimana sih caranya ngasuh anak di era digital ini. Mungkin Ibu Mary mau menjelaskan. Ya. Terima kasih. Untuk pengasuhan anak di era digital itu untuk sekarang memang tidak dipungkiri ya, anak-anak itu semua sangat tergantung ke HP. Tapi kita tidak bisa melarang atau kamu jangan HP anak, nggak bisa seperti itu. Kita harus pandai mengikuti zaman sekarang itu kayak apa. Kita harus sebagai orang tua mengetahui kesenangan anak, terus anak itu gimana itu harus kita tahu. Jadi cara mengarahkan anak misalkan main HP. Nah, itu untuk hal yang positif, misalkan anak itu punya bakat memasak misalkan. Ada kan anak kecil suka memasak, itu di video aja, di video. Kita dampingi anaknya, nanti itu bisa diupload di YouTube. Atau kalau anaknya punya TikTok, nanti di-upload di TikTok. Itu kan ke hal positif. Jadi kita meskipun anak-anak main HP itu digunakan untuk yang manfaat, misalkan untuk browsing-browsing mengenai tugas sekolah, terus browsing membuat keterampilan atau membuat masakan, itu kan banyak sekali yang hal positif yang ada di situ. Untuk pengasuhan cara apapun kan ada di YouTube itu anak-anak, makanya sangat butuh pendampingan untuk menggunakan HP. Iya. Nah, jadi sangat penting untuk peran orang tua di samping kita mendidik anak dengan misalkan disekolahkan ya. Kalau di sekolah kan itu tanggung jawab yang ada di sekolah, kalau di rumah tanggung jawab orang tuanya. Jadi kita tidak bisa hanya memberikan makan sama memberikan uang saku, tidak seperti itu. Jadi kita harus pola asuh yang diutamakan karena untuk masa depan anak itu.
kedepannya. Jadi kita arahkan gimana cara menggunakan HP yang benar seperti itu. Berarti peran orang tua itu kan sangat penting sekali Bu ya, Iya. buat ini membimbing anaknya untuk mengontrol, istilahnya kan mengontrol. Mengontrol, kita Mengontrol, mendampingi. Ya. Cenderungan anak-anak itu kan lebih sering bermain. Ya. Kita pun seringnya main game Mas. Nah. Itu apa? Untuk mensiasati. Oh. Mensiasati itu apa kita kurangi waktunya atau bagaimana? Atau lebih ke diarahkan ke pendidikan itu tadi atau? Untuk kan banyak game-game ya. Ada game-game itu yang bisa dilombakan itu kan. Kemarin tuh anak-anak yang main game apa itu yang anak-anak besar itu, Bu Neni, yang anak-anak yang seperti Mas Dimas itu ikut game itu kan ada kompetisi itu. Sebenarnya di Pandanlandung ini kan ada forum anak, itu anak-anak yang main game itu saya kumpulkan. Nanti kalau ada lomba-lomba itu saya ikutkan. Seperti itu. Saya ikutkan. Kita itu tidak bisa untuk kamu jangan begini. Kita tidak bisa seperti itu. Jadi memang kita harus mengikuti zaman sekarang itu nggak kayak zaman dulu memang. Jadi kita harus mengikuti benar-benar zaman sekarang itu kayak iya. Makanya orang tua sekarang itu harus terus belajar gimana cara mensiasati anak-anak itu menggunakan HP yang benar, bukan melihat yang gambar-gambar. Kalau untuk permainan itu nggak apa-apa. Jadi bukan di Cuma waktunya saja, kalau kita pas ngaji itu anak-anak harus ini kamu boleh main HP, tapi kalau ngaji, belajar itu harus berhenti dulu HP-nya. Kan orang tua harus seperti itu, bisa mengerem, terus membatasi nggak harus menggunakan HP terlalu lama. Jadi untuk kesehatan mata, kesehatan badannya, fisik, juga psikolog itu sangat berpengaruh. Nah itu kan termasuk resiko Bu ya. Iya, resiko. Kalau resiko terburuk itu apa Bu? Kalau anak sudah kebablas, Kecanduan itu. iya, kecanduan main Iya, HP, iya. itu resiko terburuk. Mungkin Bu Mary pernah menemukan apa ya resiko terburuk? Untuk yang pernah Sindrom. Iya. Ada sindrom yang kecanduan HP, jadi anaknya itu gerak-gerak, sindrom TikTok, jadi kayak nggak bisa diam, joget terus. Itu ada. Terus kalau jadi, misalkan untuk kesehatan mata juga tidak bagus kan? tidak Jadi, bagus. Pengawasannya itu kalau bisa tuh anak-anak itu apalagi usia SD, kalau bisa diberi rentang waktu, misalkan boleh bermain HP dari jam segini, itu perlu. Selain itu orang tua sekarang itu juga harus pintar-pintar, apalagi yang anaknya masih kecil. Iya. Kalau bisa itu mengajak bermain, berkomunikasi. Jangan kalau duduk ini ya, mamanya Biar megang diem, HP, anaknya pegang HP. Ya. Ya. Itu yang bikin anak itu jadi HP yang Iya, terus. ketergantungan. Iya, Iya. karena orang tua juga memberi contohnya juga Seperti itu. jelek. Berarti Jadi, ada dua opsi. Iya, kalau bisa itu ketika ada waktu untuk anak-anak, untuk keluarga, kita ajak ngobrol. Mungkin kalau ibunya kerja, ayahnya kerja, anaknya sekolah, bisa saja kita interaksi dulu. Tapi di sekolah ngapain? Kita ajak ngobrol. Jadi jangan HP-an aja di rumah. Ibunya, bapaknya itu kalau bisa di rumah, kalau anaknya sudah pulang ngaji, pulang sekolah, HP-nya itu ditaruh, kita komunikasi. Sering diajak ngobrol. Iya. dengan anak. kadang-kadang juga kan kalau saya pernah lihat di video itu kalau sudah anak kecil HP-nya diambil itu Wih, nangis. Nangis Itu yang sudah betul. kebiasaan. Iya. Sudah kebiasaan Iya. gitu. Kalau saya dulu ya punya anak kecil, kita itu ajak bermain. Mungkin kalau yang sudah umur 1 tahun mungkin bisa coret-coret. Sekarang kan banyak mainan edukasi seperti benda-benda itu menyamakan benda apa. Kalau saya lihat orang tua sekarang itu kurang kreatif. Anaknya nangis langsung diberi HP. Biar langsung Jadi, meneng. iya. biar diam. Nah itu sebenarnya pola asuhnya seperti Salah. Pola asuh yang salah Iya. itu. Kalau saya dulu kan belum ada HP ya, waktu kedua anak saya kecil-kecil itu belum ada HP. Jadi ya saya ngajak bermain. Ya apa itu menggambar, seperti ayahnya itu gambar hewan, nanti tebak-tebak. Ayo Teh, ini gambar apa? Seperti itu. Cuma orang tua sekarang itu kurang kreatif. Kurang kreatif. Iya. Jadi Iya, di mungkin. forum anak ini juga gitu, anak-anak kita ajari bermain tradisional ya Iya. Bu Mary ya.
biar nggak lupa. Permainan Iya. zaman dulu itu Iya. banyak yang nggak tahu. Lagu-lagu dolanan Lagu-lagu. tradisional, bahkan lagu nasional itu anak-anak itu juga Banyak yang nggak tahu. Jadi di forum anak ini bisa kita kenalkan hal-hal yang umum. Mungkin bisa langsung nanti warga masyarakat konsultasi langsung di forum anak Nah. juga bisa, Mas. Iya. Bisa. Iya. Berarti Jadi- untuk SDM-nya Ya, masyarakat yang itu sangat Ah, penting. sangat Iya. penting. Kita warga Pandan Landung kita ngerti sendiri ya. Untuk SDM-nya itu Ya. dua opsi tadi. kurang. Kita memberikan rentan waktu untuk Iya. anak bermain HP, juga memberikan yang kedua yaitu pengarahan Iya. tentang bermain HP. Iya, ada jadwalnya. Nah, itu dengan cara apa? Dengan cara berkomunikasi. Nah, itu mungkin komunikasi ini lek paham Mas dari bisa nangkiri nang balai desa. Iya, iya bisa. Hari Selasa sama Jumat Sabtu. Iya. Tiap Ya, hari minggu Jumat, dua. Sabtu Iya, pasti ada. ini juga ada informasi di forum anak itu, kalaupun ada masalah anak-anak yang putus sekolah, terus ada misalkan ada pelecehan, terus ada anak yang hamil di luar nikah misalkan, itu bisa mengadu di forum anak. Ini kita tampung untuk pengaduannya, soalnya kita bekerja sama dinaungi oleh Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan dan Anak itu dari kabupaten. Jadi kita menampung pengaduan masyarakat tentang ya itu tadi kenakalan remaja, pembulian ya, kita Berarti- menampung seperti itu. Berarti ini ya, apapun semua tentang Permasalahan anak, ya. permasalahan anak Ya. itu bisa Iya, langsung diadukan ke nanti kalau forum untuk ya. anak putus sekolah misalkan itu kan hak anak Iya. untuk sekolah ya. Hak anak untuk sekolah 12 tahun. Jadi untuk anak putus sekolah misalkan anaknya pengen sekolah terus gak disekolahkan. Terus kalau anak mau ikut kejar paket itu nanti bisa didata terus dikumpulkan di forum anak, ada pengurusnya juga. Ya, seperti itu. Kalau yang ditanyakan Mas ini misalkan sudah kecanduan itu. Sudah kecanduan tadi pure pas HP yang dijupui pure tantrum ya. Ah iya. Itu Betul. bagaimana cara mengatasi? Begini ya, kalau cara mengatasi, memang anak itu misalkan sudah kebiasaan ya, sudah kebiasaan kalau diambil nangis, itu nggak apa-apa, tapi ya nggak langsung serta-merta langsung nggak boleh ya, sedikit demi sedikit dialihkan dengan permainan. Jadi misalkan ibunya bisa membuat apa gitu ya, bunga dari apa, no ini nak ayo kita buat bunga atau buat mainan. Pokoknya yang anak kecil itu biasanya suka mainan yang kelet-kelet, kadang itu yang warna-warni itu ya. Biasanya slime warna-warni itu bisa dialihkan ke situ. Bisa dialihkan ke situ, jadi anaknya kan masih bisa berubah pikiran. Kalau anak kecil memang setiap itu sesuai dengan usianya kan bisa berubah-berubah kan ya. Iya, Bukan. harus telaten juga. Iya, Jadi orang tua telaten. itu telaten. Nomor satu. Iya. Itu super telaten gitu. Harus telaten. Ya, nomor Jadi- satu itu memang dari orang tuanya harus ada parenting, dan ibu-ibu ini harus mendapatkan sosialisasi dari ya itu yang pakar untuk pengasuhan anak, juga dari kesehatan itu memang Ya. harus sering mengikuti parenting orang tuanya. Di PAUD itu juga Di sudah PAUD, ada. iya. Parenting, pasti itu ada program. Terus untuk tahlil PKK itu mesti kalau di wilayah saya RW 5 itu selalu ada sosialisasi seperti itu, di tahlil, di PKK itu memang saya sosialisasikan tentang pengasuhan anak, juga tentang imunisasi, tentang apapun itu saya sampaikan di situ. Jadi makanya ibu-ibu yang ikut PKK atau tahlil itu banyak yang tahu. Kalau yang nggak ikut, ya yang nggak tahu. Yang nggak ikut. Kalau di Pandan Landung sendiri itu solusi permasalahan anak kalau main HP atau kayak hak-haknya anak kayak putus sekolah Iya. itu sebenarnya di Pandan Landung sendiri kan sudah ada yang ini ya kayak forum anak kan Iya. mengurusi hal-hal seperti itu, terutama masalah anak. Iya. Ya itu sih. Terus juga kalau untuk aplikasi sendiri, kalau masalah HP sekarang itu juga sudah banyak, Bu. Jadi untuk memantau anak
Jadi kayak saya ini kan bekerja di luar kota. Jadi untuk memantau anak main HP ini bisa lewat HP saya sendiri. Oh lewat iya aplikasi. iya bisa. Sebenarnya kan banyak dan semua tergantung orang tuanya masing-masing. Pandai-pandai memanfaatkan. Iya. Tergantung pola asuh. Nah. Jadi tumbuh kembangnya anak nanti Iya. tergantung Pola asuh dari orang tua. Bagaimana nanti kan tergantung Iya. dari kecil. Iya. Nah kalau ngomongin anak di desa Pandalandung untuk apa ya? Untuk permasalahan atau mungkin tentang kesehatan untuk sampai sekarang Gimana? Untuk apa ya? Untuk kesehatan anak-anak Pandalandung ini Persentase kesehatannya gimana? gini, untuk anak-anak mungkin juga tadi sudah saya katakan SDM orang tua itu sangat penting ya. Jadi melalui forum anak ini itu juga menggiring anak-anak yang putus sekolah ya untuk sekarang ada paket gitu ya Bu ya. Jadi orang tua itu biar ada pengetahuan bagaimana menghadapi anak-anak yang sekarang itu pengaruh dari HP sangat besar sekali ya. Jadi pengawasan orang tua itu juga sangat penting dan untuk hak anak karena imunisasi salah satunya itu merupakan hak anak yang harus diberikan kepada anak. Akte sebetulnya kalau akte atau imunisasi itu anak bisa menuntut orang tua. Iya, soalnya itu kalau hak dia anak. kalau dia nanti bisa aku kok gak diimunisasi atau kok gak dibuatkan akte bisa menuntut anak orang tua gitu ya. Tapi kayaknya sih masih belum ada, cuman di undang-undang perlindungan anak itu ada bisa. Iya. Ya. Masuk regulasi sih. Iya. Jadi setiap anak yang lahir harus akte diuruskan akte identitas. Terus kemudian hak anak untuk mencetak generasi dari generasi anak-anak ini untuk masa depannya untuk masa depan yang lebih baik. Jadi salah satunya itu imunisasi. Imunisasi ini juga banyak sekali, tidak satu tok. Berapa kali itu? Ada yang pertama BCG itu begitu lahir dulu, begitu lahir diimunisasi hepatitis sebelum 24 jam itu anak harus sudah diimunisasi. Hepatitis, okay. Yang mana hepatitis itu kalau dulu penyakit kuning, liver yang diserang, hepatitis B ini angka kematiannya sangat tinggi dan pengobatannya kalau sudah terjadi juga mahal. Kalau di Pandalandung sendiri kan semua mesti jelas sudah terimunisasi. Ya sudah. Karena kita misalkan ada anak yang tidak imunisasi, setiap bulan ibu kader itu kan laporan, mulai dari hamil itu laporan, ada pelaporannya. Ya ini adalah ibu kader ini tangan-tangan Sri Kandi. Iya, ini adalah ujung tombak untuk anak-anak kita untuk menuju masa depan yang dan itu bagus. bukan hal yang remeh sebetulnya Mas Yome. Iya, iya. Itu sebenarnya tapi Pengaruhnya ya, besar. jadi sekarang untuk mencegah hepatitis itu dari ibu hamil itu harus periksa rutin ya. Di situ ada harus ANC terpadu. ANC terpadu itu ada pemeriksaan lab, mulai dari HB karena ini nanti juga ada kaitannya dengan stunting. Jadi stunting itu tidak ujuk-ujuk anak ini stunting enggak, karena banyak faktor yang menyebabkan anak ini stunting. Salah satunya stunting disebabkan oleh faktor apa saja? Banyak faktor. Ini dulu imunisasi dulu macam-macam imunisasi. Ya. Nah, sebelum ke situ Macam-macam imunisasi. jadi sebelum ke arah situ, kayak saya sendiri kan stunting itu kan belum paham. Stunting itu apa Bu? Apa penyakit atau apa? Berarti gini, kita kembali ke saya lagi. ke Bu Mary dulu. Ya. Jadi prosesnya stunting itu apa? Di situ nanti akan banyak Faktornya yang menyebabkan stunting. Oh. Mungkin Bu Mary? Nggih.
Ya. Ya untuk stunting memang untuk masyarakat Pandan Landung itu belum paham stunting itu apa, belum paham semua. Tapi bukan apa yang lain nggak paham itu, ya banyak yang paham. Untuk stunting itu kekurangan gizi kronis, mengakibatkan itu gagal tumbuh. Misalkan anaknya itu tumbuhnya tidak sesuai dengan usia, sesuai dengan usianya atau sepantarannya lebih pendek gitu loh, lebih pendek bukan pendek terus keturunan bukan. Jadi daya pikirnya itu rendah, terus anaknya sakit-sakitan itu faktor terjadinya stunting ya, faktor penyebabnya itu dari berbagai faktor, dari sanitasi yang tidak sehat. Misalkan kita orang tuanya itu BAB-nya itu ke sungai ataupun WC-nya itu enggak layak itu ya. Terus air bersih itu kan kebanyakan di Desa Pandan Landung ini sumur sama sapi tank itu kan jarak dengan tetangganya tidak ada 10 meter. Jadi itu kan tercemar kayak bening. Ini airnya ini bening, tapi enggak tahu ini tercemar atau enggak kan enggak tahu. Jadi seperti itu bisa memicu nanti kalau ibu itu hamil, sang ibu hamil mengonsumsi air seperti itu juga bisa terindikasi stunting nanti lahirnya. 10 meter. Iya, tapi kita kan nggak tahu kalau berdekatan sama tetangga, terus jaraknya nggak tahu kan? Iya, lega deburine sumure dhewe iki sapi tank. Nah, seperti itu. Makanya itu ada air bersih yang dari yang kayak dari Pandan Selatan itu dari sumber. Saya juga nggak pakai sumur loh Mas, soalnya takut. Misalkan sudah terjadi seperti itu di masyarakat, ada nggak solusi untuk mengatasi itu? Misalkan obat. Gini. Iya. Jadi untuk dimasak betul-betul harus prosesnya. Jadi air itu mengandung bakteri E. coli. Jadi untuk konsumsi minum itu harus betul-betul dimasak. Berarti solusinya stunting ini bukan pengobatan ya, tapi pencegahan lebih pencegahan supaya tidak terjadi stunting lagi. Palala alalala ya apa sih rek? Ala ya apa ngono iku? nyosokno nada lho wangeli rek. Fales. Lah ya fales. Not baloke kurang. Not balok apane? Lek iki lak jenenge wong gampang. Gampang ta. Ono carane. Apa ya? Ya ngene iki. Kepingin penak gampang. Aku duwe obate. Apa ya? Iki kacang. Wah, ngono. Tukang gampang sak donya iki. Mangan kacang sih. Gak percaya? Gak percaya. Ayo cobaan. Kacang apa iki? Wira cobaan sih. Ayo saiki gampang. Iya rek. Loh, terusno. Iya, bener sih. Enak langsung mlebu. Danya pengen ora. Kacang dapur Bunda Ayu. Gawe nanti. Iki gaenane wong Desa Pandan Landung. Wah, mantep ya. Nah, iki lek kepingin order. Nah, iki kan wekku. Ojo njaluk. Kene ta njaluk iki rek. Oh, tuku dhewe. Nomere 0812 5203 5593. Kacang dapur Bunda Ayu. Piruan ngono. Iki onoe mek di Desa Pandan Landung. Deh. Oh, dicolong. Nggih ngapunten Bu, niku wau sekilas niki wonten sponsor. Nah, soalnya niki sponsor utama di Jagongan kali ini. Nah, itu tadi balik lagi ke penyebab stunting. Nah, mungkin ada yang
mau ditambahin lebih detailnya lagi seperti apa, Bu Mary? Iya. Untuk penyebab stunting itu memang tadi sudah saya jelaskan mengenai apa? Jamban sehat, air bersih, terus juga apa? 3T itu terlalu muda, terlalu sering, terlalu tua, itu juga pengaruh. Terus dari pernikahan dini itu juga berpengaruh, terindikasi stunting nantinya kalau sang ibu melahirkan anak. Nah, untuk stunting itu memang nggak ujuk-ujuk stunting, jadi dimulai dari ibu itu mengandung, dari dalam kandungan sampai anak itu lahir dan usia 2 tahun. Itu anak kalau stunting itu dilihat dari situ. Jadi bisa diperbaiki sampai usia 2 tahun. Kalau untuk 2 tahun lebih itu sangat sulit. Jadi perbaikan anak kena stunting itu sampai dari usia 2 tahun, usia keemasan yang disebut 1000 hari kehidupan, mulai dari dalam rahim ibu. Nah, itu untuk penyebabnya. Itu tadi penyebabnya. Iya. Berarti salah satu artis kita ini juga ada penyebabnya, Agnes Mo. Pernikahan dini. Iya. Pernikahan dini, keseringan melahirkan maksudnya anaknya kakean. Iya, sering melahirkan. Anaknya kayak gak apa-apa tapi terlalu sering itu namanya. rentan jaraknya Rentan itu. jarak. Ya. Rentannya itu paling tidak akan lebih dari 2 tahun. Lebih dari Jadi 2 kalau tahun. kurang 2 tahun, akhirnya untuk mengasuh anaknya kerepotan. Ya. Gak direken. Kalau Kata orang ini, Jawa tercel. kalau solusi atau Cara mencegah. cara mencegah Iya. itu gimana? Untuk cara pencegahan itu kita para kader itu kita melakukan pendampingan mulai dari calon pengantin, Catin, ya catin itu kita dampingi agar ibu tersebut mendapatkan pelayanan kesehatan, misalkan HB-nya itu berapa, lilanya ini, lingkar lengannya itu, Screening, ya itu namanya screening ke puskesmas. Jadi kita tanya, sudah screening Mbak, terus kita lihat hasil screeningnya itu. Nah seperti itu. Terus juga kita memberikan sosialisasi atau memberikan arahan kalau calon ibu itu begini cara menjaga gizi atau menjaga reproduksinya itu gimana yang baik itu. Screeningnya masuk persyaratan pernikahan. Iya. Jadi itu yang mereka mau nggak mau Harus screening. karena Iya. sebagai syarat untuk Masuk, nikah. masuk. Iya. Kalau nggak mau screening berarti nggak jadi nikah. Ya Pendampingan sekarang dari memang bidang kesehatan. memang dianjurkan seperti itu. Ya Persyaratannya seperti itu. Pendampingan. Jadi Iya. sebelum mau melakukan pernikahan ada screening. Itu syarat di persyaratan pernikahan ada screening. Ada screening. Ya kalau nggak screening itu bisa nggak boleh. Jadi gitu. Berarti cuman Jadi itu. persyaratan biar Pencegahan. Iya. Kalau Ya bukan seperti itu aja. Ini catin. Lah setelah menikah nanti beliaunya ini hamil ibu. Misalkan ini yang perempuan hamil, kita dampingi itu ya 8 kali sampai melahirkan. Nah melahirkan kita dampingi lagi nifas, terus anaknya sampai 2 tahun. Itu kita dampingi untuk perkembangannya bayinya, ibunya itu kita dampingi. Jadi itu adalah salah satu pencegahan kita untuk mengurangi angka stunting yang ada di wilayah Pandan Landung. tapi mungkin ada satu ibu-ibu yang nggak boleh ikut mendampingi. Ayo, Wis. Ya apa? Ayo. Malam pertama. Malam pertama. Iya, Baru ya malam pertama. Ibu-ibu Iya. Iya. Nah, Monggo Bu Mary. iya. Memang nggak boleh itu ya. Terus ibu itu dianjurkan untuk periksa kehamilan itu minimal 2 kali selama kehamilan. Tapi lebih baik itu setiap bulan. Ini untuk minimal 6 kali. Oh, 6 kali. Kalau dulu 4 kali, tetapi sekarang 6 6 kali. Di 4 kalinya itu bisa beda, di 2 kalinya harus dokter. Di tribulan pertama itu dokter, tribulan kedua bisa Bisa bidan,
tribulan ketiga itu konsul ke dokter juga. Jadi minimal 6 kali, yang 2 di dokter. Oh iya. Sekarang seperti itu. Sebagai Pandan Landung gak khawatir nemen-nemen lah ono ibu-ibu iki ngono. Nah, untuk pencegahannya seperti itu, dan juga akte anak itu, akte sama imunisasi dasar lengkap itu adalah hak anak. Jadi anak itu harus memang harus wajib ya, untuk pas lahir itu identitasnya diurus sama orang tuanya, ya akte sama mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Berarti itu satu tadi. paket Bu nggih. Iya. Kesehatannya yo saat administratif Nah, pisan wis iya. kabeh. Mantep. Imunisasi. Mungkin bisa nambah yang untuk pencegahan stunting ini. Karena kita tahu warga Pandan Landung itu kan pekerja ya Mas Denny ya. Jadi mereka untuk anak-anak itu diberikan ASI sampai 0 sampai 6 bulan itu masih sangat sedikit. Karena ini juga salah satu untuk mencegah stunting. Jadi anak-anak harus diberikan ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan, tidak diberikan apa-apa. Karena untuk Pandan Landung pekerjanya banyak, akhirnya dikasihlah susu formula bayi lahir seperti itu. Sebetulnya juga pencegahan stunting. Jadi Berarti kan pada intinya orang tua kalau juga mau punya anak ya juga harus memberikan hak anak Ya, juga hak anak. sebenarnya. Ojo Iya. golek enak etok anaknya moro-moro malah ono Wis diatur. Susu lah. Diatur negara, ono Ya. bidan, kader kan wis mengatasi gitu. Anak sebenarnya. Lapor. itu, lah itu tadi anak yang kurang Termasuk ajar, gizi anak buruk isopo, ya, Bu. anak Kurang ajar sapi. termasuk gizi buruk ya, Bu. Iya toh. Iya. Oh, kurang Hanya ajar. tidak dipenuhi. Ada tambahan Bu mungkin dari pencegahan tadi? Itu Imunisasi. tadi ya, imunisasi masuk karena imunisasi ini adalah mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Nah itu. Jadi seberapa penting sih Bu anak itu harus diimunisasi? Iya itu tadi untuk mencegah, misalkan yang pertama hepatitis ya, begitu bayi lahir diimunisasi HB0 namanya, itu sebelum 24 jam, begitu bayi lahir sebelum 24 jam harus disuntik hepatitis. Nah ini fungsinya untuk mencegah hepatitis. Kita tahu bahwa hepatitis B terutama itu sudah sulit diobati dan penyakit ini menurun. Misalkan ibunya menderita hepatitis B, kemungkinan besar Pasti turun ke anak itu. ya, sekarang ada program lagi untuk mencegah memutus rantai penularan dari hepatitis B. Begitu ibunya mengandung, makanya ada ANC terpadu yang tadi disampaikan oleh Bu Mary, ANC terpadu di lab. Semua ibu hamil wajib di lab HBsAg. Fungsinya untuk mengetahui apakah ibunya menderita hepatitis atau tidak. Kalau menderita hepatitis, otomatis saya sebagai bidan desa itu mengawal sampai lahir. Begitu lahir harus di rumah sakit, bayi lahir langsung imunisasi HBIG namanya. Ya, itu untuk mencegah penularan tadi, diberikan sebelum 24 jam. Berarti kan Tidak boleh. memang resikonya kalau anak tidak diimunisasi itu ya Yes. ya besar ya Ya, resikonya. besar sekali, juga mempengaruhi masa depannya anak ini, mempengaruhi kecerdasan, sakit-sakitan, dan akhirnya muncul namanya stunting tadi. Salah satunya itu untuk mencegah itu. Kalau untuk di desa Pandan Landung sendiri kan kalau untuk imunisasi kan kalau menurut Bu Yani, iya Bu, maksudnya grafiknya apa semua sudah Teratasi. Iya. Ini Persentasenya belum 100% ya untuk kesadarannya. Ya, Jadi kita masih, saya bersama kader punya catatan sendiri. Kalau tidak datang ke posyandu, kita yang datangi. berarti ini sampai nanti pun ya juga ibu-ibu ini akan bersosialisasi terus ya. Sampai dijemput. Berkelanjutan. Sampai dijemput. Nanti. Iya. Berarti sampai dijemput nang Sampai kader. dijemput Mungkin juga. pengetahuan orang tua itu karena ada sosialisasi untuk pengetahuan orang tua itu menyadarkan pentingnya imunisasi itu, kadang orang tua itu mikirnya gini, bahaya
nanti diimunisasi bikin sakit. Kan emang ada yang panas. Diimunisasi panas. Iya, Ya, nah itu itu. orang tua tuh jadi kayak tahu diimunisasi nggak tambah sakit. Nah Ya. nanti kedepannya lagi nggak mau lagi. Padahal itu hanya untuk apanya Bu? Panas tuh. Panas itu proses bakteri masuk. Gini, sebelum saya lanjut ke sana, yang tak jelaskan tadi yang HB0 tadi, hepatitis, itu vaksinnya sangat mahal, Mas. Bisa 2 juta. Dari program pemerintah ini sangat bagus sekali, hanya diberikan cuma-cuma. Gratis. Demi masa Tumbuh kembang depan. bangsa. Iya, betul. Kalau dia misalkan tahu-tahu nggak pernah periksa ya, lolos katakanlah dari pemantauan ibu-ibu Ya. mandiri ini, begitu melahirkan di rumah sakit kan sekarang wajib di tes HB, Langsung, SAG. wis, 2 Oh, juta. ketemu. Ya sudah, mau gimana lagi? Harus. Ya harus, begitu lahir sudah disuntik, ya itu tadi biayanya seperti itu. Berarti kan coro kasarnya kan gini, ibu-ibu ini kan sayang, Loh, cinta. iya Mas. Iya. Sebelum ada Masa imunisasi. awakmu gak cinta Lah, kan sayang itu. awakmu dengan gak diimunisasi. Iya. Kan juga kasihan juga. Imunisasi kan pencegahan dari abad-abad lalu sing ono cacar folio segala Nah, macam itu kan itu. lah Itu iku Bu, itu Iya. dibentengi Iya, asli. jadi ketika ada virus itu Wis kebal Iya, deh. ada bentengnya di dalam tubuh. Jadi bayi itu sebelum 12 bulan sudah mendapatkan tadi hepatitis B umur 0, kemudian BCG diberikan 0 sampai 1 bulan. BCG itu untuk mencegah TBC. Kita tahu bahwa di lingkungan Desa Pandanlandung itu pabrik rokok ya Mas. Jadi pabrik rokok itu kuman TBC itu sangat senang. Jadi tumbuh di situ tuh senang dengan nikotinnya rokok. Nah, ini salah satunya untuk pencegahan penyakit TBC adalah harus imunisasi BCG diberikan pada umur 0 sampai 1 bulan. Kemudian BCG itu gandengannya polio 1. Polio 1 itu yang diberikan di tetes itu kepada bayi itu untuk mencegah polio. Yang biasanya kaki satunya mengecil. Nah, ini virus. Kan kasihan. Iya, lama-lama Masa nggak bisa depannya. jalan. Masa depannya anak ini wis guadang-guadang dilalah kena polio. kan kasihan Mas. Kalau bayi sih tidak merasakan apa-apa. Nanti dewasanya dia bisa Efeknya ke depan. bisa minder, bisa kasihan malah. Folio itu 10 atau 15 tahun ke depan kan konten Bu niku. Iya, jadi jangka panjang. Jadi efeknya gak saiki, wong kan ya, gak paham kan. imunisasi itu efeknya panjang. Puluhan tahun ke depan. Ya. Masa depan memang. Betapa pentingnya imunisasi dan Iya. antistatif tadi memang. Nah, untuk yang Nggih, selanjutnya kali sini Bu. Sing Ibu Sanjang, umur diimunisasi loro diimunisasi. iya begini. Katanya orang tua itu seperti Iya, itu. gini. Kebanyakan itu. Karena apa? Tidak semua vaksin yang diberikan kepada bayi ini menimbulkan reaksi panas, ya. Kalau BCG sama polio tidak. Kemudian yang DPT, diphtheria pertussis tetanus, itu yang dipterinya memang ada efek sampingnya yaitu anget atau enggak? Sumber. Oh, okay. Itu kenapa? Karena bakteri yang disuntikkan ke bayi ini adalah yang dilemahkan. Jadi setengah mati. Reaksi. Begitu disuntikkan di tubuh bayi menimbulkan reaksi. Dia akan membentuk payung supaya nanti coro anak kuman wis ada benteng. Membuat perisai. Adaptasi gitu. dengan iku Mang. Imun Adaptasi tubuh. dengan Sebetulnya itu bukan Membentuk. kategori sakit loh Bu. bukan. Nah, itu yang perlu dijelaskan ke masyarakat. Sebetulnya imunisasi panas iku lur, dudu kategori sakit itu bukan. Ya, bukan. Jadi membentuk antibodi. Ya. Prosesnya. Proses anget. imun tubuhnya Gitu. bayi. Jadi kalau DPT nggak anget itu kayaknya Koyo gak masuk. kayaknya jarang sekali. Nggih. Jadi prosesnya memang hangat. Jadi begitu kita imunisasi DPT, saya dikasih paracetamol. Tapi itu orang tua kan nggak perlu khawatir. Memang efeknya seperti itu. Iya, Ya, sebenarnya sudah dikasih tahu. Imunisasi seperti itu, petugas Harusnya mesti yang memberitahu. khawatir itu ketika orang tua nggak mau imunisasi itu. anaknya. Gitu ya. Betul Iya. sekali. Bener. Jadi DPT ada DPT 1, 2, 3 kali. Polio. Nanti 4 kali
DPT 4 diberikan pada usia 18 bulan. Polio ada 3 kali yang oral diteteskan, yang 1 kali untuk pelengkap itu lewat suntikan. Nah, kemudian yang usia umur 9 bulan itu MR atau campak rubella. Terakhir itu. Masih ada lagi. Oh, masih ada lagi. Masih ada lagi. Jadi semakin semakin tahun, jadi mungkin Bertambah virus kok. betul sekali. Penyakit lah tambah banyak. Akhirnya kan begitu peneliti orang-orang pinter itu kan membuat ini opo carane Iya, supaya resep, ya. anak-anak kita tidak terserang penyakit. Nggih. Nah, akhirnya itu. Lah kemarin dari COVID ya, COVID itu akhirnya kan orang-orang pintar itu bagaimana caranya nanti anak-anak kita itu tidak terserang penyakit gitu ya. Ada lagi setelah masa pandemi COVID itu ada imunisasi namanya PCV 3 kali, ini untuk mencegah pneumonia, radang paru-paru dan meningitis. Ini mahal kalau mau imunisasi itu sampai 1 juta. Wih. 500 sampai 1 juta tergantung spesialisnya, Iya. dokter spesialis. Cuman beda sih nyuntik situ spesialis, situ bidan. Sebetulnya yang disuntikkan Sama. Produksinya juga Kalau sama, di Bu Bidan pemerintah cuma-cuma. Cuma-cuma untuk masyarakat di posyandu Berarti imunisasi itu cuma-cuma. kan program dari pemerintah. Bu. Iya, itu program dari pemerintah. Kalau mau biaya sendiri itu sangat mahal. Karena mahal dari pemerintah supaya anak-anak ini menjadi generasi yang sehat, penerus bangsa, gratis itu. Ada tambahan lagi Bu mungkin tentang imunisasi atau apa? Untuk imunisasi ini kami selain dibantu oleh bukader ini juga perlu kerjasama dengan lintas sektoral, kayak panjenengan ini juga sebagai ujung tombak supaya masyarakat mau dengan sadar tanpa harus diperintah, Dijemput. iya tanpa harus dijemput untuk datang ke posyandu. Jadwalnya itu sudah masing-masing pos itu sudah tahu, itu kadernya sudah paham, sudah saya kasih jadwal dalam 1 Setiap tahun. bulan ya, Bu, ya? Ya rutin Rutin setiap bulan. punya jadwal sendiri di Pandanandung ada 7 RW, ada 7 pos, itu ada pos masing-masing. Jadi ben nggak jauh-jauh. Nggih. Misalkan mek 1 tok di Pandan kan kasihan yang lain. Jadi kita ada 7 pos, biar mendekatkan masyarakat biar tidak jauh-jauh. 1 pos 6 kader. 1 pos 6 kader. Atau mungkin nanti informasi tentang imunisasi itu kan bisa langsung datang ke Bu Yani atau ke ibu-ibu Bisa. kader yang kan Ya, bisa. Sekarang kan ada teknologi HP. Iya, Ya. bisa browsing atau Iya, apa. bisa WA kapan, posyandu kapan. Sudah ada grup untuk tiap RW itu grup balita. Jadi tiap ada kegiatan posyandu kurang 2 hari diingatkan, nanti besok ada lagi. Ya. Besok Iya. ada Jadi imunisasi para ibu-ibu kader ini Ada grupnya masing-masing ada grupnya wilayah. balita. Mereka buat sendiri Nggih. untuk Atau nanti memudahkan mungkin urusan. ibu bisa menginformasikan ke kita mungkin jadwalnya vaksin apa imunisasi, Imunisasi. apa. Oh, ya. Nanti kita akan publikasi. Iya. Ya, ya. Untuk vaksin booster juga masih melayani, tapi tidak di desa-desa seperti dulu karena yang belum imunisasi kan cuma sedikit. Dilayani di Puskesmas Pandansari itu hari Selasa jam 8 sampai jam 11. Booster baik itu dosis 1, 2, 3 bisa. Nggih. Nah, kita kembali ke forum anak. Jadi forum Iku anak kakak ini hadis ya. intinya kan seperti ini, kita di forum anak ini yang intinya edukasi Ibu ya, edukasi buat anak-anak. Ternyata HP itu tidak harus dikasih ke anak karena resikonya itu kan besar sekali buat anak. Di forum anak ini banyak kegiatan-kegiatan tentunya yang sangat positif buat anak gitu. Nih. Jadi banyak kayak bermain kita permainan tradisional itu Permainan kita tradisional. kita kenalkan lagi karena banyak anak-anak itu yang tidak mengerti permainan tradisional. Kalau sudah megang HP ya
hilang semua, kuliahnya hanya kuliah dalam Fokus ke arti HP. fokus. Ya. Bahkan untuk apa itu menyebutkan jenis-jenis permainan tradisional itu juga tidak mengerti peralatannya apa saja. Jadi kita ajak bermain, kemudian lembang dolanan itu kan juga masuk dalam pelajaran bahasa Jawa. Bermain dan Jadi belajar. iya, Ya. permainan itu permainan edukasi. Jadi bisa Pengenalan budaya. pengenalan bahasa. Mungkin kalau anak-anak yang biasa forum sudah biasa sama Bu Neni itu ada apa? Pelajaran bahasa Inggris, tebak-tebakan, bermain tebak-tebakan seperti itu. Terus nanti ada juga untuk minat bakat seperti menari, menggambar. Iya, Ya, ada. itu dulu sudah pernah ikut apa, Lomba. Lomba, kabupaten, menang ya? kabupaten ya. Juara Ya. Juara berapa? 3 sama Juara 3. harapan. Yes, Ya, alhamdulillah. untuk anak-anak besar itu juga apa? Kalau bisa ya diperbanyak lagi untuk forum anak. Jadi kita bisa sosialisasi untuk pernikahan dini. Jadi ini ada anak SMA, SMK itu kalau sudah selesai sebagai pengurus malam itu kita pertemuan, kita diskusi, kita beritahu pentingnya apa itu pernikahan dini. Jadi anak-anak itu nanti bisa ke teman-temannya juga untuk pendidikan. Kadang itu masih banyak yang kurang soal pendidikan, putus sekolah. Nah seperti itu. Jadi kalau bisa, kalau ada anak putus sekolah, saling memberi informasi. Nanti kita datangi ya Bu Mary ya. Solusinya apa? Kenapa putus sekolah? Orang tuanya bagaimana? Itu nanti kita. Berarti bisa untuk itu ya, kejar paket. Ya, gitu bisa. Ya, selain kejar Iya. paket, sebelum kejar paket Bu, kalau baru putus kita datangi, kalau bisa itu anak itu kembali kembali lagi. Ya, kembali Iya, lagi. kita kembalikan lagi ke sekolah. Karena penting kan sekolah Iya. itu. Karena kalau kita ngomongin forum anak Desa Pandanlandung, itu kan kayaknya tidak semua masyarakat tahu kalau Ada desa forum ini anak. ada forum Iya. anak. Iya. Gitu. Ternyata forum anak di desa itu hari apa aja? Hari Jumat jam Kegiatannya? 1 ya, Bu? Dan Sabtu jam maghrib, jadi sekitar setengah 7 itu. Setengah 7. Ya. Iya, sampai jam 8. Itu di Di balai desa sini ya. ya. Ini kebanyakan tuh kan yang sekitar sini, jadi Ya. yang apa? Yang seperti di daerah Bandung apa itu masih kurang minatnya. Forum anak ini itu hari apa aja? Hari Jumat dan Sabtu. Hari Jumat Ya. dan Sabtu. Pukul 18.30 sampai 20 tepat pukul 8. Itu banyak kegiatan sekali buat anak-anak. Tentunya ada bermain sekaligus Bermain Belajar. sambil Belajar. belajar. intinya di situ. Ya. Dan pencarian bakat. Ya, potensi anak. Enggak. Menyalurkan lebih tepatnya Iya, iya. biar anak-anak itu sukanya apa. Kalau ada orang tua yang minat untuk mau mengikut sertakan anak di forum anak itu ada persyaratan nggak Bu? Tidak ada persyaratan, nanti anak itu yang penting anaknya sudah bisa mandiri. Oke. Seperti anak TK itu kalau anaknya sudah berani tidak apa-apa, nanti ikut sendiri kan orang tua tidak Harus ya mungkin mendampingi. bisa ya kalau melihat dari luar bisa Ya. cuma untuk mendampingi itu kan Iya. ini agak kesusahan. Jadi kalau anak sudah bisa mandiri, jadi nanti bisa kita ajak untuk mau pendaftaran ya langsung aja ketika ada kegiatan forum anak langsung datang ke balai Iya, desa. Ya. ke balai desa. Tidak dipungut biaya. Tidak Tidak. dipungut biaya sama sekali. Tanpa Nanti syarat. kalau pulang itu anak-anak mendapat snack. Oh. Biar anak-anak itu suka. Si oleh jajan. Iya, Ya. mendapat snack, minum. Jadi kalau anak datang tuh kadang nih, Bu mau beli jajan, nggak usah beli jajan, nanti di sini dapat jajan. Biar anak-anak itu nggak waktu 1,5 jam itu biar maksimal Mas. Jadi nggak diwari-wari. Biar fokus. Fokus. Jadi 1,5 jam kegiatan. Nanti kalau sudah kita beli minum, makan apa? Snack. Kadang juga ada makan bersama ya Bu Mary ya. Kalau ada kegiatan apa kita ajak makan bersama. Kita ajak masak, juga masak bareng anak-anak itu ya. Nah, mungkin Mas Denny nanti pada saat kegiatan boleh rawuh. Bisa Melihat langsung. nanti kita bakal publikasi Iya. saya sama Sudi nanti hari Jumat Sabtu. Ya. Sabtu. Ibu-ibu hebat. Nah, ini karena waktunya sudah itu yang di belakang wis ngeroek. Awi-awi. Oke. Mungkin terakhir pesan dari ibu-ibu untuk adik-adik, untuk anak-anak dan untuk tentunya Orang tua. para orang tua gimana? Dari Ibu Mary dulu pesannya Iya. gimana? Ya, terima kasih untuk pesan saya mungkin lebih ke orang tua, untuk pengasuhan anak itu
harus dinomorsatukan karena itu apa ya, berdampak besar untuk masa depan anak dan bangsa. Karena sangat penting kalau kita tidak melihat anak kita, membayangkan ya, misalkan membayangkan anak kita ke depannya itu kayak gimana kalau kita tidak dalam pengasuhan yang benar. Itu ini Indonesia terutama Pandanlandung mau jadi apa? Mau jadi apa? Mau Kalau jadi apa? punya rencana. Nah, ya itu. Itu saja dari saya. Mungkin Iya. ada. Iya, kalau dari saya otomatis saya harus kerjasama dengan para ibu kader dan lintas sektor untuk tidak segan-segannya mencari lah selama ini gitu ya Bu ya, Ya. mencari ibu hamil, mencari ibu hamil untuk didata dan mereka mau memeriksakan kehamilannya secara rutin, kemudian begitu sampai pendampingan sampai lahir, sampai bayinya didampingi selama 5 tahun ya, Ya, itu 5 tahun. mereka mau membawa si bayinya untuk imunisasi karena ini juga sangat penting sekali untuk masa depan anak-anak. Ada keterkaitannya dengan apa yang disampaikan Bu Mary tadi, yaitu untuk pencegahan stunting. Jadi untuk petugas kesehatan itu yang penting adalah kerjasama baik dengan Kerjasama kader, orang tua, dengan- iya, Ya. dengan lintas sektor Oke. dan para ibu-ibu untuk apa ya, kesadarannya tadi untuk supaya mencetak anaknya itu menjadi generasi yang bagus Tangguh. untuk ya, Ibu, terutama untuk Desa Pandanlandung. Oke. Tambahan. Kalau untuk anak-anak itu yang penting itu selain perhatian itu kasih sayang. Kasih Jadi, sayang. Ya, kasih sayang orang tua itu nomor 1 kalau untuk anak-anak. Jadi kalau kita itu memberikan kasih sayang dengan ikhlas, dengan sabar, itu anak itu akan ternyuh sama kita. Jadi memberitahu anak itu tidak harus dengan membentak-bentak, tidak harus dengan menunjuk-nunjuk seperti ini. Jadi harus dengan sabar, penuh dengan kasih sayang. Kalau bisa itu jangan selalu katakan jangan main, jangan berlari, jangan seperti itu. Itu kata-kata itu yang buat pola pikir anak itu jadi jelek. Kalau bisa lebih baik berjalan biar tidak jatuh. Seperti itu untuk anak usia dini. Nah, Atau bisa juga jangan dibanding-bandingkan dengan Iya. adiknya atau kakaknya gitu ya Bu ya. Iya, karena anak itu memiliki keistimewaan sendiri-sendiri. Iya. Memiliki Benar sekali. pola pikir sendiri-sendiri. Jadi kita orang tua yang 90% waktu kan sama orang tua. Jadi kita Iya. harus mengawasi. Jadi harus tahu anak ini polanya seperti apa, berpikirnya bagaimana. Jadi kita harus mengikuti dengan sabar. Yaitu dengan Kasih penuh sayang. itu yang penting untuk anak-anak. Ya. Kalau dari Mas Udin, menurut Mas Udin dari cara pandang spiritual gimana? Wes, tak usah di- Mungkin buat masyarakat Pandanlandung intinya itu tadi pola asuh anak di era digital itu sangat penting. Gimana peran orang tua mengontrol anaknya lewat HP dan pentingnya imunisasi. Kita pergunakan ini kenyataan-kenyataan beliau ini dimanfaatno ngono. Nah, Lah pumpung iki ono wong-wong iki hebat iki wong-wong kan. ya wis mungkin cukup segitu. Terima kasih banyak buat ibu-ibu. Ibu-ibu Sama-sama istimewa. Mas Denny. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.